Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah karomah wali Allah Subhanahu wa taala. Kisah karomah wali Allah Subhanahu wa taala yang akan kami ceritakan ini yaitu kisah Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar yang ada di kota Pasuruan. Sebelum kita mulai kisah kewalian sesosok yang familiar ini yang dipanggil dengan Mbah Hamid, mari kita bertawasul terlebih dahulu. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari kekasih Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak kisah karomah beliau. Pada saat ini kami akan menceritakan. Di antaranya adalah karomah beliau saat diuji oleh para kiai. Disimak ya sahabatku. Dikisahkan ada seorang kiai yang pernah menguji kewalian Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan ini. Pada waktu itu, Mbah Hamid dimintai tolong untuk memberikan uang sebesar Rp500.000 kepada kiai tersebut. Tanpa basa-basi, Mbah Hamid pun langsung berdiri hendak mengambil uang. Namun oleh kiai yang meminta uang dipegang tangan si Mbah Hamid. Dipegang agar tidak diperbolehkan pergi. Katanya butuh uang, tanya Mbah Hamid. Iya, tetapi tidak perlu kemana-mana, di sini saja, jawab kiai tersebut. Seketika itu Mbah Hamid bertawasul membaca surat Al-Fatihah. Begitu selesai membaca surat Al-Fatihah, langsung ada tamu rombongan yang datang cukup banyak. Satu persatu dari tamu rombongan itu bersalaman kepada Mbah Hamid. Pada zaman itu, ketika ada tamu yang bersalaman dengan amplop yang berisi uang, singkatnya, semua amplop pun terkumpul hingga menggunung. Setelah para tamu sudah pergi, amplop tersebut didorong oleh Mbah Hamid ke hadapan kiai yang meminta untuk diberi uang 500.000 tadi. Subhanallah, waktu dihitung jumlah uangnya pas, tidak lebih dan tidak kurang, jumlahnya Rp500.000. Setelah kejadian itu, sang kiai mengakui kewaliannya Mbah Hamid. Dan kemudian kiai tersebut menceritakan kewalian Kiai Haji Abdul Hamid kepada para sahabat-sahabatnya. Yang tidak lain para sahabatnya adalah para kiai juga. Mendengar pernyataan tersebut, ada salah satu dari kiai sahabatnya itu langsung datang ke Pasuruan saat siang hari dengan maksud untuk meminta mobil kepada Mbah Hamid. Pintu kediaman Mbah Hamid tertutup. Tanpa sungkan, kiai itu pun mengucapkan salam dengan nada yang sangat nyaring. Assalamualaikum. Tak ada jawaban dari salam tersebut. Orang-orang ngeri melihat kekurang ajaran kiai itu, tapi ragu-ragu untuk menegur. Mungkin mereka pikir kalau usaha kiai itu berhasil, mereka akan ikut untung juga. Maksudnya,
Banyak tamu yang ingin bertemu dengan Mbah Hamid yang hanya menunggu di luar. "Assalamualaikum!" teriakan kiai itu lebih keras lagi. Namun tetap tak ada jawaban. Karena saking kerasnya panggilan salam dari kiai itu, sontak saja membuat seorang santri yang ada di halaman menegur. "Maaf, Pak, Mbah Yai sedang istirahat," ucapnya si santri. Tak menanggapi teguran si santri, kiai itu malah semakin meninggikan nada suaranya. Kemudian kiai itu bergumam, "Ya Allah Gusti, beginilah nasib manusia kotor macam aku ini. Mau sowan wali saja kok tidak ditemui." Namun berselang beberapa menit kemudian, kiai itu dipersilakan masuk di ruang tamu. Kiai itu pun menyampaikan hajatnya. "Begini ndak, sampean kan ngerti, aku ini mubalek." Kata Mbah Hamid. "Lah, aku ini belum punya mobil. Kalau terus-terusan kesana kemari, naik bis umum kan bisa jatuh wibawaku," kata kiai itu melanjutkan hajatnya. Mbah Hamid manggut-manggut, kemudian bertanya kejelasan maksud dari yang disampaikan kiai tersebut. "Ya, sampean yang dekat dengan Tuhan, sampean mintakan mobil buat aku," ucap kiai itu. Permintaan tersebut dibalas dengan senyuman oleh Mbah Hamid. Kemudian Mbah Hamid pun mengajak semua orang yang berada di sekitarnya untuk berkirim Al-Fatihah atas keinginan kiai itu. Lalu Mbah Hamid berkata, "Ya sudah, ayo ala niati kiai ini Al-Fatihah." Kemudian menadahkan tangannya sambil membacakan doa dan diamini oleh yang lainnya. Begitu doa selesai dibaca, kiai itu langsung menyerobot lagi dengan bertanya, "Mereknya mobil apa dah?" "Kalau ndak Fiat ya Holden," jawab Mbah Hamid. Singkat cerita, tak lama setelah didoakan Mbah Hamid, kiai itu memperoleh uang min haitsu la yahtasib, atau rizki dari arah yang tidak disangka. Rizki yang cukup untuk membeli mobil. Kiai itu menyuruh putranya mencari mobil untuk dibeli dari Jakarta sampai Surabaya, namun tidak menemukan mobil yang ditawarkan orang-orang, kecuali mobil yang bermerek Fiat atau Holden. Akhirnya pun diperolehlah mobil sedan merek Holden, keluaran 1968. Subhanallah. Begitu putranya memberitahu merek mobilnya Holden, kiai itu lalu memberitahu pada putranya bahwa mobil itu adalah berkah dari doa Mbah Hamid Pasuruan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semoga iman kita senantiasa bertambah dan semakin bersemangat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.